Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali di channel YouTube para Frater Keuskupan Agung Medan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati Tuhan dalam menjalankan aktivitas kita setiap hari. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan renungan hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan suci hari ini mengajak kita untuk senantiasa menyerahkan semua perjalanan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dalam bacaan pertama dari kitab Yeremia dikatakan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan." Memang, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika kita hanya mengandalkan kekuatan manusiawi kita dalam menjalani hidup ini, kita pasti akan sangat kewalahan dan beban kita pun akan semakin berat. Kita tidak akan sanggup jika menjalani hidup bermodalkan kekuatan manusiawi kita saja. Dalam kitabnya Nabi Yesaya melanjutkan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tak berhenti menghasilkan buah." Jika kita selalu mengandalkan Tuhan, jika kita selalu datang kepadanya, beban kita pun akan menjadi ringan. Tuhan tak pernah janji bahwa langit akan selalu biru, tetapi Dia berjanji akan selalu menemani. Orang yang berserah diri pada Tuhan akan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar sabda bahagia. Sabda bahagia ini juga mengajak kita untuk selalu berserah diri hanya kepada Tuhan. "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Sabda ini harus kita mengerti dengan baik. Sabda ini tidak mengajak kita semua supaya menjadi miskin. Maksud dari sabda ini adalah, walaupun keadaan kita miskin, kita harus percaya bahwa kita tetap memiliki Allah yang Maha Kaya. Ketika kita miskin atau tidak punya apa-apa, jangan malah lari atau menjauh dari Tuhan. Ketika kita miskin, justru kita harus datang kepada Allah, percaya lewat doa-doa kita setiap hari bahwa Dia akan memberi penghiburan dalam hidup kita dengan cara Allah sendiri. Cara Allah terkadang tidak kita mengerti, tetapi bisa kita rasakan. Dalam situasi apapun, mari berserah diri pada Tuhan. Demikian juga orang kaya. Yesus tidak pernah melarang kita menjadi kaya. Namun yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mendapat kekayaan itu dan bagaimana kita mengolah kekayaan itu. Untuk menjadi kaya, kiranya kita tidak merampas hak orang lain atau menindas orang lain. Bekerjalah dengan tulus, jujur, dan ikhlas seperti para rasul. Ketika kekayaan itu sudah kita dapatkan, kiranya jangan malah membuat kita jauh dari Tuhan, dalam arti merasa diri hebat sendiri. Harta yang kita miliki harus kita olah supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Banyak cara yang bisa kita lakukan, dan salah satunya adalah berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Orang kaya bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk menjawab doa-doa orang miskin. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam situasi apapun, miskin atau kaya, mari selalu berserah diri hanya kepada Tuhan. Jangan pernah merasa kita hidup sendiri, jangan pernah hanya mengandalkan kekuatan manusiawi kita sendiri. Datanglah pada Tuhan, supaya kita seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering,
dan yang tak berhenti menghasilkan buah. Kerajaan surga itu milik orang yang datang kepada Tuhan. Amin.